Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Bu Pupa akan belajar lagi bersama kalian, melanjutkan masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SBDP. Masih tema 1, sekarang tentang unsur-unsur dekoratif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca bismillah agar pembelajaran ini lebih berkah. Kita sama-sama bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Nih, apa saja ya gambar dekoratif itu, bagian-bagian atau unsur-unsurnya? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk dengan komposisi warna yang indah. Jadi gambar yang menjadi hiasan karena yang berasal dari bentuk, motif dengan divariasikan warna yang bagus sehingga menghasilkan hiasan atau gambar yang indah. Unsur-unsurnya apa saja disebut gambar dekoratif itu? Nih, unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama ada garis. Unsur dekoratif yang pertama adalah garis. Yang kedua bentuk atau bidang. Garis, kemudian bentuk dan bidang atau bidang. Selanjutnya ada supaya lebih indah yaitu warna. Nah, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Unsur dekoratif yang pertama yaitu garis. Garis itu banyak macamnya. Ada apa saja ya unsur garis itu? Yang pertama, ada garis zigzag. Nah, biasanya zigzag ya. Nih, bisa ke samping, bisa ke atas. Itu zigzag. Kemudian ada garis apa lagi? Ada garis lengkung. Garis lengkung. Kemudian ada gelombang. Ada gelombang. Selanjutnya ada horizontal atau lurus ke samping. Selanjutnya ada vertikal. Ini lurus ke atas. Jadi ada garis itu ada yang berbentuknya zigzag, lengkung, gelombang, horizontal, dan vertikal. Itu garis, unsur garis. Selanjutnya yang kedua ada unsur bentuk atau bidang. Nah, kita anak-anak pasti sudah mengenal, di matematika juga belajar bentuk atau bidang. Bentuk itu ada apa saja ya? Yang pertama ada persegi. Persegi itu biasanya sama ya ukurannya, sisi-sisinya, makanya disebut persegi. Selanjutnya ada lingkaran ya, ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi. Selanjutnya ada bentuk persegi panjang ya. Ada lagi yaitu bentuk segitiga. Nih, selanjutnya ada bentuk belah ketupat. Jadi tadi bentuk itu ada segitiga, persegi 4, belah ketupat, persegi, dan juga lingkaran. Nah, sekarang unsur yang ketiga tadi sudah garis, kemudian bidang,
sekarang unsur yang ketiga, unsur warna. Nah, warna juga ini ada 3 jenis. Yang pertama, ada warna primer. Yang kedua, ada warna sekunder. Dan yang ketiga, ada warna tersier. Ya, sama dengan kebutuhan hidup kita, ada yang primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Warna primer. Warna primer itu merupakan warna dasar atau warna asal. Ya, warna dasar itu hanya 3 anak-anak. Warna itu asalnya hanya ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Itu merupakan warna primer, warna asal, warna dasar. Selanjutnya ada warna sekunder. Nah, kalau warna sekunder ini adalah pencampuran 2 warna primer. Tadi kan warna primer ada 3, merah, kuning, sama biru. Nah, sekarang kalau merah dicampur dengan kuning, maka akan menghasilkan warna oranye. Nah, warna oranye itu disebut warna sekunder karena merupakan hasil pencampuran warna merah dan kuning. Selanjutnya ada warna merah digabung atau dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna ungu. Nah, warna ungu disebutnya warna sekunder karena merupakan pencampuran warna primer merah dan warna primer biru. Selanjutnya ada warna kuning dicampur dengan warna biru menghasilkan warna hijau. Nah, warna hijau merupakan warna sekunder karena warna hijau merupakan pencampuran 2 warna primer yaitu kuning dan biru. Nah, itu warna sekunder. Selanjutnya ada warna yang ketiga yaitu tersier. Warna tersier ini warna yang dihasilkan dari campuran warna primer dan sekunder, ya, warna primer dan sekunder. Contoh, warna primer ditambah warna sekunder sama dengan warna tersier. Contohnya warna apa aja? Nanti akan dibahas untuk selanjutnya, ya. Sekarang gambar dekoratif ditemukannya di mana saja ya, dalam benda apa saja ya. Nah, karya dekoratif atau gambar dekoratif dapat ditemukan pada kain tradisional atau pada kain batik ya. Batik kan biasanya ada gambar-gambarnya. Contohnya yang Bu Pupah pakai sekarang ini namanya kain batik. Nah, ya. Ada guci. Anak-anak tahu kan guci? Biasanya hiasan yang bentuknya seperti pot tapi dari gerabah besar biasanya ya. Itu ada gambar-gambarnya, motif-motifnya, itu disebut gambar dekoratif. Kemudian ada perabotan rumah tangga ya. Nih, ada yang pertama kain batik, kain tradisional. Kemudian ada guci, ada perabotan rumah tangga, meja, kursi biasanya ya. Kemudian lemari, itu perabotan rumah tangga. Nah, itu gambar dekoratif ya. Tadi gambar dekoratif terdapat pada contoh kain tradisional atau batik, pada guci, kemudian pada alat-alat rumah tangga, bisa pada kursi, meja, atau lemari dan lain-lain. Nah, anak-anak, biasanya gambar dekoratif itu objeknya atau yang adanya gambarnya apa saja ya. Motifnya biasanya ada 3 yang dijadikan objeknya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Nih ada motif manusia, contohnya biasanya ini tari dari Bali. Biasanya ada di gambar kain batik atau ada di gambar guci ya.
ini gambar manusia. Kemudian ini ada biasanya di tas gitu ya, atau di piring juga ada gambar gajah. Ya, ini hewan atau hewan-hewan lainnya. Itu objek hewan. Dan yang ketiga, objek tumbuhan, bunga, daun, buah, dan lain-lain. Itu objek ya, objek yang ada pada gambar dekoratif, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk apa sih gambar dekoratif itu? Fungsinya gambar dekoratif itu sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat indah dan menarik. Jadi, supaya lebih indah, tidak polos, maka dibuatlah pada kain, pada guci, atau pada alat-alat rumah tangga, gambar-gambar yang diwarnai menjadi lebih indah, yaitu gambar hiasan dekoratif, ya. Nah, anak-anak, tadi gambar dekoratif yang pertama ada di kain tradisional atau kain batik. Nah, karena batik ini sudah menjadi kain nasional di Indonesia, maka diperingati, ada peringatan Hari Batik Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Oktober, ya. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Nah, setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Contohnya ada Garutan ya, batik Pekalongan, batik Madura, dan daerah-daerah lain. Motif hias termasuk dalam motif gambar dekoratif. Nah, tadi motif hias itu dalam gambar dekoratif, nih objeknya ada 3 ya, hewan, tumbuhan, manusia, dan alam. Motif hias pada karya seni ada 2 macam. Ada motif hias geometris, ada motif hias non geometris. Nih, apa sih geometris dan non geometris itu? Motif hias geometris ada motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Nah, kalau geometris anak-anak, gambarnya itu sama tapi banyak gitu ya, berulang-ulang. Itu geometris. Contohnya nih. Nah, ini kan gambarnya sama ya, cuma daun gitu, tapi diulang-ulang terus. Jadi, gambar batik ini, gambar seperti ini sama semuanya, bentuknya seperti itu, diulang-ulang, disebutnya geometris. Nah, ini juga sama ya. Sekarang bagaimana yang non geometris? Ya, non geometris motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Biasanya satu tapi besar atau tidak sama dalam satu gambarnya nih, seperti ini. Kan ini gambarnya hewan dan tumbuhan ya. Hewan dan tumbuhan. Nih, ini non geometris karena tidak berulang-ulang. Nih, ini juga sama ya. Jadi motif hias itu ada geometris yang diulang-ulang dan non geometris, biasanya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur dekoratif. Coba diulang lagi. Unsur dekoratif ada 3, yaitu garis, bentuk atau bidang, dan warna. Nah, tadi kita sudah dipelajari ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Untuk selanjutnya, anak-anak ada tugas latihan. Anak-anak silahkan gambar yang nanti ada di print sama anak-anak. Nih, itu digunakan unsur dekoratifnya yaitu garis. Ada zigzag, gelombang, atau lengkung.
Anak-anak tinggal lengkapi gambar itu dengan garis, ditambah sama anak-anak garis-garis. Boleh garisnya zigzag, boleh gelombang atau lengkung. Yang bagus ya, yang rapi, yang indah. Ya. Tidak usah diwarnai, hanya diberi garis saja. Nah, anak-anak, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur dekoratif. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan semuanya paham. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.